Atau pertemuan yang besar di Keraton Kidul, dan di situ memang leluhur memang sangat prihatin dengan keadaan seperti itu, karena potensi itu sebenarnya nyata sekali, apalagi kalau potensi tsunami itu sudah merupakan bencana yang tertunda selama 100 tahun. Artinya selama 100 tahun itu ya ada upaya-upaya dari para entitas luhur untuk setidaknya bisa meminimalkan atau menunda. Tapi kan semua itu memang satu hukum tata keseimbangan alam yang tidak bisa dihilangkan, dan leluhur pun sangat menyadari bahwa adanya gempa dan tsunami itu merupakan potensi, itu merupakan suatu kebutuhan ya. Kalau saya bilang kebutuhan karena tata keseimbangan alam ini butuh yang namanya kalibrasi, butuh yang namanya menata pola-pola keseimbangan yang sudah banyak terjadi chaos atau banyak terjadi kekacauan, sehingga tidak nyaman lagi untuk ditinggali para makhluk hidup. Termasuk kita itu kalau merasakan adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, suhu lebih panas, kemudian terjadi kekeringan pada saat musim kemarau, dan banjir bandang yang luar biasa besar pada saat datang musim hujan, itu kan sebenarnya tidak balance. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi kira-kira 30 tahun yang lalu, di mana pada saat musim kemarau datang itu ya tidak terjadi kekeringan yang menyengsarakan umat manusia, dan pada saat musim hujan itu pun tidak terjadi banjir bandang yang merusak daratan. Nah, oleh sebab itu ada pola-pola menata keseimbangan alam itu dilakukan oleh hukum alam itu sendiri, dan itu tidak bisa dihilangkan. Leluhur juga paham, sangat memahami kebijaksanaan alam seperti itu, walaupun ada kemampuan untuk mengurangi, tapi itu hanya dengan tujuan untuk melindungi makhluk hidup yang terutama para manusia. Dan kabar yang terakhir kemarin saya dapatkan ketika ada Pasewakan Agung di Keraton Kidul itu, memang tsunami itu tidak terjadi, tetapi kemungkinan besar atau potensi itu ada di tahun depan. Dan semua itu tergantung oleh usaha para leluhur. Apakah usaha itu akan menghasilkan banyak pencapaian, atau memang saking beratnya fenomena alam yang akan terjadi sehingga itu menjadikan tsunami itu juga akan lebih cepat terjadi dan skalanya juga besar. Tapi setidaknya dengan adanya upaya para leluhur ini bisa mengurangi yang tadinya misalnya kita katakan, kita prediksikan itu bisa mencapai 34 meter, tapi dengan adanya upaya-upaya para leluhur itu tsunami bisa berkurang, misalnya menjadi hanya 20 meter atau bahkan kurang. Itulah bentuk dari keberhasilan usaha leluhur. Cuman yang perlu kita waspadai lagi, karena leluhur itu kan berupaya untuk memecah energi. Jadi energi-energi yang begitu besar terakumulasi dan akan menjadi bencana, itu leluhur memecah. Jadi menjadi bentuknya itu gempa-gempa yang susul menyusul, yang intensitasnya cukup tinggi. Tapi kalau terjadi di daratan ya tetap itu ada risiko kerusakan. Tapi adanya rentetan gempa-gempa yang terasa intensif sekali akhir-akhir ini itu merupakan salah satu bentuk upaya leluhur dalam merilis atau mengurangi atau menggemboskan induksi tektonik yang selama ini terkunci atau terakumulasi. Jadi seperti itu, Mas. Kalau melihat getaran alam akhir-akhir ini, Romo, ya, tidak sedikit para praktisi spiritual yang memberikan sinyal waspada di awal akan terjadi sesuatu hal yang menggemparkan. Bahkan hari ini tanggal 11 membuat semua umat manusia menangis ya. Tapi ya sampai jam ini semuanya masih baik-baik saja. Artinya ya kalau saya menganggap itu ya
saya tidak terlalu reaksioner ya adanya prediksi-prediksi seperti itu, ya saya anggap biasa saja orang mengungkapkan seperti itu. Cuman kita tidak perlu menyangkal dengan keras, kita tidak perlu juga untuk percaya sepenuhnya. Jadi artinya apa yang ada di media sosial, di media massa yang mengungkap prediksi-prediksi ada bencana yang dahsyat, itu hanya cukup menjadikan kita ini lebih bijaksana dalam menyaring dan memilih berita-berita yang lebih kredibel. Kalau saya pribadi di tahun depan, terutama di awal tahun itu bulan apa? Misalnya Januari, Februari, Maret itu bisa disebut awal. Kalau dibagi menjadi menjadi 3 semester. Nah itu semester pertama itu ya paling, atau dibagi menjadi 3 sesi. Awal tahun itu kan 4 bulan sampai April ya. Katakanlah Januari, Februari, Maret itu yang terjadi banyak malapetaka besar atau bencana alam. Ya kalau berupa bencana-bencana alam yang skalanya memang besar itu memang sudah ritmenya. Kalau saya pribadi mensikapi itu tidak kagetan, tidak gumunan, tidak terlalu percaya, tapi juga tidak perlu untuk menyangkal mentah-mentah. Tapi jadikanlah itu sebagai satu bentuk sesuatu yang bisa memancing sikap kita untuk lebih bijaksana. Jadi begitu. Kalau saya pribadi tidak melihat sesuatu yang terlalu mencekam itu enggak. Jadi masih skalanya itu ya bencana alam yang masih sama seperti akhir tahun ini ya, kejadiannya masih seperti itu. Karena kalau melihat ritmenya ya biasanya bencana di akhir tahun sampai di awal tahun itu kan ya skalanya naik turun kurang lebihnya seperti itu. Dan saya kira untuk tsunami pun belum akan terjadi di awal tahun. Seperti itu. Kemudian terkait lelaku tirakat yang sesuai dengan era kontemporer, Romo. Karena selama ini kan ketika tirakat-tirakat itu senantiasa kita harus menjauh dari keramaian segala macam gitu. Pripun Romo? Kalau tirakat itu yang pertama, tirakat itu kan artinya begini ya. Kita tuh menempuh laku prihatin. Laku prihatin itu esensinya apa? Laku prihatin itu esensinya kan perih ing batin. Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk kita lakoni, karena semua yang kita lakoni itu ya dengan tujuan memang untuk memperhawa atau untuk mengendalikan keinginan ragawi, rasane karep, dan kita lebih memenuhi kebutuhan kareping rasa. Nah, kita memenuhi kebutuhan yang sifatnya rohani. Ya, itu salah satunya adalah yang utama itu ya berdharma. Perbanyaklah dharma kepada seluruh makhluk hidup, kepada sesama manusia. Jangan pilih kasih hanya pada golongan sendiri, hanya suku sendiri, hanya seiman ya, seagama. Jangan, tapi kalau lakukan dharma itu jangan pandang bulu, jangan pilih kasih, lakukan ke semua. Urip kudu murup, murup itu berguna untuk seluruh makhluk hidup. Itu merupakan dharma yang paling ideal. Karena dengan dharma itu akan menjadi pagar gaib yang melindungi atau menaungi kita dari berbagai macam mara bahaya, berbagai macam kesialan, sengkolo, berto. Itu ya ditutupnya dengan dharma. Kita membuat pagar gaib itu tidak perlu pergi ke paranormal, tapi lakukan sendiri, bangunlah sendiri pagar gaib itu dengan dharma. Makin besar dharma yang dilakukan, artinya pagar gaib itu juga akan semakin tebal, akan semakin kokoh membentengi kita dari bilahi, dari malapetaka, celaka, sengsara, penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dekatkan diri
kita kepada Tuhan kalau dalam istilah agamanya seperti itu. Tapi dalam spiritual Jawa, para leluhur termasuk kedua orang tua yang masih hidup itu adalah jalan menuju kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saya sarankan ya mendekatlah ke para orang tua sebagai bentuk bakti kita. Kita menjadi orang yang berbakti pada orang tua dan dilanjutkan berbakti pada leluhur. Cara berbakti pada leluhur lebih sederhana daripada orang tua yang masih hidup. Karena leluhur kan tidak banyak permintaan. Kalau kita berbakti pada leluhur ya cukup datang, marasuan atau lakukan tirakat, nyekar, ziarah ke leluhur, bersihkan makamnya. Itu sudah merupakan bentuk bakti kita pada leluhur, dan nanti efeknya leluhur juga akan memberikan perhatian lebih kepada kita. Kalau kita akan ketemu yang namanya kesengsaraan, malapetaka, bilahi, kecelakaan, pasti leluhur akan sudah berupaya untuk mengantisipasi atau untuk mencegah agar juga tidak menimpa diri kita. Dan kalaupun misalnya itu tidak bisa dihindarkan, setidaknya resikonya atau efeknya juga lebih kecil, tidak separah kalau kita abai. Nah, itu terus kemudian kita lakukan, selain kita merapat ke leluhur, kita nyekar, membersihkan makam leluhur, kita juga bisa mengaturkan bakti itu dari rumah. Misalnya kita membuat pisusun atau sesaji pada para leluhur yang dilakukan setiap malam Jumat pasaran apa saja, dan ditambah lagi malam Selasa, terutama malam Selasa Kliwon.